kalau kita bicara mengenai sedikit kisruh yang tidak kelar-kelar, masih aja kisruh yang satu ini soal harta gono gini pemirsa. Ternyata mendiang almarhum dari Ina Zubaida masih bersih tegang dengan anak dan juga mantan suaminya. Siapa tahu kalau ternyata perjalanan perebutan harta ini masih belum menemukan titik terang, bisa apa ya, diselesaikan secara kekeluargaan lah tanpa harus melibatkan pihak-pihak yang berwajib gitu lah ya. ya. Karena kan nggak enak gitu. Masalahnya yang satu adalah mantan suami yang sudah ditinggal, kemudian duanya ini anak gitu. Betul. Karena dari bukan penguasa apa istilahnya ya? Kuasa Hukum hukum. dari Aiki sama Putri Delina, katanya ada 12 aset yang dipegang sama Teddy. Nah, termasuk itu dia. ada rumah kontrakan, ada penjualan mobil di situ, rumah, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Nah itu dia, itu semuanya banyak banget kan ya kalau misalnya dihitung satu-satu gitu. Tapi ini semua diminta untuk dikembalikan ke pihak Iki dan juga Putri Delina ini dalam 14 hari. Jadi 14 itu hari. adalah requestnya. Oke, kita akan lihat seperti apa pemirsa liputannya. Ini dia. Silang sengkarut berebut harta almarhumah Lina antara Rizky Febian dan Putri Delina melawan Teddy Pardiana selaku suami kedua almarhumah makin panas bergulir. Ketika Teddy ngotot mendapat jatah warisan, padahal sempat ungkap tak ingin ambil jatah dan serahkan sepenuhnya ke Rizky dan Putri selaku anak almarhumah, kini makin terpojok. Alih-alih dapat jatah warisan, Teddy malah diultimatum untuk serahkan semua harta peninggalan almarhumah ke Rizky dan Putri dalam waktu 14 hari. Akankah Teddy yang dikabarkan sudah menikah lagi tapi sudah bercerai itu bakal penuhi tuntutan Rizky dan Putri? Ataukah Teddy merasa punya hak atas aset-aset peninggalan Lina lantaran ada buah hati yang lahir dari pernikahan mereka? Iya, benar. Waktu itu kan kita udah pertemuan berdua, semua kan ada Om, Aiki, terus dari lawyer Aiki dan dari pihak sana. Ya udah itu kan yang sudah disampaikan oleh pengacara Aiki, itu Putri sama Aiki emang inginnya semua aset yang ada di dia, di Om, minta untuk dikembalikan. Makanya untuk 14 hari kan. Alhamdulillah sempat ketemu, Bunda. Oke, alhamdulillah ya. Kita ketemu sama Om Teddy, kita ketemu terus kita obrolin baik-baik gitu. Kita juga dengan kepala dingin ngobrol sama-sama, terus kita akhirnya obrolin kalau jalan tengahnya mau seperti apa gitu. Ketika salah satu seseorang itu meninggal dunia, ya, itu akan timbul namanya harta warisan. Nah, harta warisan ini ya harus dibagi gitu. Kan walaupun bagaimana juga almarhum kan punya anak tuh, ya, punya anak yang masih kecil, dan secara hukum dia memang harus mendapatkan warisan dari peninggalan ibunya. Walaupun memang saudara Teddy juga masuk ke dalam salah satu dari ahli waris. Entah Teddy akan kembalikan aset sesuai tuntutan Putri dan Iki atau memilih pertahankan semua aset peninggalan almarhumah Lina, belum ada kabar kejelasan. Setidaknya, dalam waktu 14 hari Teddy tidak turuti permintaan Putri dan Rizky, setidaknya ada serangan yang siap dilancarkan pihak Putri dan Rizky. Akankah Teddy diseret ke meja pengadilan? Terlepas dari itu, sempat beredar kabar Teddy sudah menjual warisan Lina yang kabarnya bernilai miliaran rupiah. Mungkinkah gara-gara ini yang memicu Rizky dan Putri menuntut Teddy untuk kembalikan semua aset tersebut? Lantaran ada hak Rizky di sana? Enggak, bukan gitu, karena memang itu semuanya ada hak Aiki. Karena itu kan ada uang Aiki dan lain-lain, makanya kita minta semuanya untuk dibalikan. Kalau tahu berapa, kalau bisa tahu asetnya, karena ada kos-kosan segala macam ya? Iya, ada, aduh, Ada Putri nggak terlalu, ya segitulah. Sendiri kan kemarin lihat di pers Iki itu katanya nitipin sekitar berapa miliar ya ke ibunya. Betul. Itu kan tahun 2015. Yang saya lihat dari tahun 2015 itu perjalanan ada piutang ke almarhum sekitar berapa miliar, karyawan-karyawannya Bunda juga, karyawan Bunda Lina itu. Jadi nanti bisa saya cocokkan kalau uang Iki itu sama ibunya pakai ke sini, dipakai beli tanah yang di Banjaran, ada yang di ini, nanti saya bisa kupas tuntas. Mudah-mudahan semuanya ya berakhir dengan secara kekeluargaan. Permasalahan yang deposit bank itu, aku kemarin ngobrol sama Putri bahwa memang ketika saat dulu ketemu dengan Pak Abdurrahman itu memang dia sudah ngasih sama surat kuasanya juga.
Dan sebelum Putri ada kegiatan untuk datang ke bank, ke tempat deposit itu tuh, dari pihak bank bilang sudah ada 2 kali aktivitas Pak Teddy datang ke bank tersebut. Dan untuk Bapak menanyakan perihal surat kuasanya, ketika penyerahan pun surat kuasa itu sudah ada di surat-surat itu ya. Dan di otomatis dalam safety box. di dalam safety box. Setelah Putri ada kegiatan ke sana, ternyata di safety box itu yang namanya surat kuasa itu tidak ada. Itu satu yang pastinya juga jadi pertanyaan buat kita. Saya tidak mau komentar tentang hal itu. Semuanya udah diurusin sama lawyer. Jadi nanti tinggal tunggu aja hasilnya. Ya, apapun komentar dari mereka, yang jelas saya sudah ada tidak ada hubungan lagi dengan masalah warisan. Karena saya termasuk mungkin manusia satu-satunya yang nggak pernah ngurusin masalah warisan. Mau dari orang tua ataupun dari siapapun, itu udah hak milik anak-anak, jadi silakan anak-anak yang ngurusi. Lebih dari itu, Teddy selalu memilih mangkir ketika diminta bertemu. Sejauh ini, Teddy hanya diwakilkan sang pengacara. Lantas inikah yang makin memantik amarah Putri dan Rizky? Mungkinkah Rizky dan Putri merasa tak dihargai sebagai pihak yang punya hak penuh atas semua warisan sang ibu yang dititipkan pada Teddy? Ataukah Rizky dan Putri menilai Teddy sudah bertindak lebih dan merasa punya hak penuh atas semua aset Lina yang bernilai miliaran tanpa peduli pada mereka sebagai anak-anak Lina? Apapun itu, Putri yang dulu tampak akur dengan Teddy seperti sudah tak lagi ambil pusing dan ingat akan momen kebersamaan seperti saat dirinya memberi kejutan ulang tahun untuk Teddy setahun silam. Putri kini berniat agar semua warisan sang bunda kembali ke tangannya dan sang kakak tanpa peduli akan nasib Teddy. Pokoknya Putri sih udah minta urusin ke pengacaranya Iki aja, jadi semuanya dia yang ngejelasin semuanya. Kan tadi juga udah diajak ketemu tapi mangkir terus ya? Iya, udah. Apa? Undangan atau invitation secara ininya ya, cuman via SMS dari lawyernya ke lawyer saya Pak Ali, itu juga di forward lagi. Terus sayanya kebetulan juga lagi jaga si Dede kan nggak bisa langsung ibaratnya langsung luncur karena saya tinggalnya sekarang udah di kampung kan, nggak di kota lagi. Terus saya pikir ya kemarin itu udah terwakili dari ada Buati sama dari lawyernya juga ya udah terwakili gitu, udah ada pendelegasian kan sama Pak Ali sama Buati juga. Saya pikir nggak jadi big deal gitu ya, masalah besar sebetulnya kemarin, cuma kemarin juga pas ditanyain belum ada kesepakatan apa. Sedih sebenarnya untuk ngejalanin permasalahan ini karena ya mama di atas pasti nggak tenang gitu karena permasalahan ini belum beres. Makanya kemarin aku secara kepala dingin, sok ayolah udah ketemu kita beresin, mau berapa mau gimana, yang penting yang di atas tenang gitu. Lalu benarkah akibat berkonflik dengan Teddy, Rizky sempat berada di titik terendah dan mengalami stres? Benarkah pula ketika Teddy memojokkan Putri dengan menuding Putri mengambil beberapa surat berharga tanpa seizin Teddy, membuat anak perempuan Sule satu-satunya itu sampai jatuh sakit akibat terbebani masalah tersebut? Kalau Putri mentalnya sempat down karena kan waktu itu sempat diberitakan bahwa katanya barang-barang yang diberangkas diambil sama Putri, jadi Putri seakan-akan dituduh. Itu Putri down dan Putri sempat turun mentalnya dan jatuh sakit karena pembahasan itu. Tapi kita tetap saling support lah. Jadi ketika Putri kayak gitu, aku yang speak up, aku yang handle gitu. Aku baru rilis 1 lagu doang, tak lagi sama, belum ada promo, belum ada apa, terus kayak udahlah stop. Udah, aku udah bingung, aku udah harus nggak tahu harus gimana, dan aku udah kayak mikir kayak udah gue nggak bakal jalanin semua. Udah bingung. Itu kehilangan mama banget ya? Ya, karena aku ngerasa kayak tujuan aku saat itu sampai ada di titik itu tuh aku pengen ngangkat harkat martabat keluarga kan, orang tua kan. Betul. Terus kita ngerasa kehilangan saat itu, jadi kayak hopeless, terus ngerasa kayak udahlah. Tapi yang akhirnya ngebangkitin aku lagi adalah ya karena ngeliat sosok almarhumah juga kembali gitu. Kayak aku ngerasa kayak ya justru walaupun udah nggak ada, justru gimana caranya Iki tetap bikin bangga dan terus ngelanjutin tanggung jawab mama gitu. Karena aku tahu banget kan mama orangnya kayak gimana, tanggung jawab mama untuk siapa aja. Jadi kayak tinggal aku yang nerusin gitu. Dan kaget kalau misalkan sekarang tiba-tiba rame kan. Iya, harus ada laporan polisi ya. Karena kecapean, karena kerjaannya kan banyak. Makanya kan ketika dipanggil sama pihak pengacara sana belum bisa datang tuh karena kerjaan, jadi bukan mangkir.